Halo guys, welcome back again to my channel di Rijal Mai Hendra. Kali ini aku akan ngebahas 10 konsep paradoks yang terjadi tanpa time travel. Emang ada bang konsep paradoks tanpa time travel? Ada dong, makanya ini aku akan ngebahas 10 konsep paradoks tanpa time travel dengan lebih mendalam. Tapi buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Let's go. Jadi sebenarnya banyak banget kejadian paradoks itu ya. Jadi paradoks itu nggak cuma dengan cara time travel, ada juga dengan cara tanpa time travel. Banyak banget contoh-contohnya. Contoh pertama itu adalah yang namanya paradoks kidnapper. Nah, jadi di konsep ini tuh apa jadinya jika seorang penculik berhasil menculik seorang anak, kemudian dia menelpon bapak dari anak tersebut dan berkata, "Halo Pak, saya berhasil menculik anak Bapak. Jika Anda berhasil menebak apa yang akan saya lakukan kepada anak ini nantinya, saya akan mengembalikan anak ini." Dan Bapak itu dengan sok-sokannya menjawabnya kayak gini nih. Jawabannya adalah Anda tidak akan mengembalikan anak itu. Kan bego banget ya tuh Bapak ya. Terus paradoksnya di mana? Jika jawaban si ayah benar, berarti si penculik itu harus mengembalikan anak dari bapak tersebut. Tapi nih ya, jika penculik mengembalikan anak bapak tersebut, berarti jawaban bapaknya jadi salah dong. Karena bapaknya bilang penculiknya kan nggak akan dikembalikan ya. Dan jika jawaban ayahnya itu salah, berarti penculik akan mengembalikan anak tersebut. Tapi kalau penculik mengembalikan, kembali lagi, jawaban bapaknya akan menjadi salah. Karena bapaknya bilang penculik nggak akan mengembaliin. Aduh, jadi gimana sih? Paradoks tanpa time travel yang kedua, yaitu paradoks pengabul permintaan. Diceritakan ada dua orang pemuda yang menemukan sebuah cirat atau sejenis jin botol versi low budgetnya lah, yang di dalam itu berisikan jin. Nah, saat salah satu pemuda itu menggosokkan cirat itu ya, lalu tiba-tiba keluar jin yang dapat mengabulkan segala permintaan tanpa terkecuali. Mereka kan ada dua orang tuh, jadi masing-masing dari mereka mendapatkan satu permohonan. Lelaki yang B yang hidup dalam kemiskinan meminta jin tersebut untuk memberikan dia uang yang berlimpah, yang kaya raya pokoknya. Begitu juga lelaki A yang hidupnya tuh miskin juga sebenarnya, tapi dia tuh nggak mau kalau membiarkan temannya kaya raya. Karena itu akan membuat mereka tidak bisa bersama seperti biasanya. Iya, karena orang kaya raya tuh sibuk-sibuk kan, jadi makanya dia nggak mau tuh. Kenapa nggak sama-sama kaya aja sih? Akhirnya lelaki A meminta permohonan untuk tidak mengabulkan permintaan dari lelaki B. Jika jin itu mengabulkan permintaan lelaki A, maka permintaan lelaki B tidak dapat terpenuhi. Begitu pula jika jin mengabulkan permintaan lelaki B, dapat uang, maka permintaan lelaki A tidak dapat terpenuhi. Lantas apa yang harus dilakukan jin gitu? Jadi itulah paradoksnya. Paradoks yang ketiga, pembaca masa depan tidak bisa membaca masa depannya sendiri. Nah, kalau konsep paradoks yang ini aku dapatnya dari komen-komen netizen nih. Dan mereka itu pinter-pinter loh. Dia berkata orang dengan kemampuan khusus melihat masa depan nggak boleh melihat masa depannya sendiri. Contohnya itu adalah jika seorang yang indigo yang mampu melihat masa depan mengikuti sebuah pertandingan hingga akhirnya dia lolos sebagai kandidat finalis. Anggap aja pertandingan catur lah. Lalu karena penasaran dengan hasilnya, nih, dia kan udah finalis nih. Dia penasaran dia menang apa kagak ya. Dia membaca masa depannya sendiri dan ternyata di dalam takdirnya tuh di masa depan dia akan kalah dalam pertandingan ini. Terus karena dia tahu dia bakal kalah juga ya, akhirnya dia nggak tampil maksimal dan pertandingannya pun sengaja mengalah. Ya pikirnya toh kalah juga. Dan ternyata perkiraannya bener dong. Dia kalah dalam pertandingan tersebut. Terus pertanyaannya, apa yang membuat dia kalah? Apakah karena dia melihat masa depannya yang kalah, jadinya dia mengalah? Atau karena dia mengalah yang membuat takdirnya di masa depan jadi kalah? Gimana dong? Yang keempat, seseorang dengan penglihatan masa depan versus seseorang dengan pembaca pikiran. Ceritanya Ujang dan Ucup tuh tinggal di sebuah dunia di mana semua orang memiliki kemampuan melebihi di atas rata-rata. Ya, berarti mereka rata-rata ya kalau semua orang. Ya anggap aja mereka berdua lah ya. Ujang tuh memiliki kemampuan dapat membaca pikiran, sedangkan si Ucup memiliki kemampuan dapat melihat masa depan. Jadi pada sebuah event catur, Ujang dan Ucup ini selalu menang nih melawan musuh-musuhnya, hingga akhirnya mereka tuh dipertemukan di sebuah final. Ujang menggunakan skillnya yang dapat membaca pikirannya si Ucup. Ujang tuh selalu tahu mengetahui pion apa aja yang akan dipikirkan dan dimainkan oleh Ucup. Terus sedangkan si Ucup menggunakan skill melihat masa depannya, di mana Ucup akan selalu tahu apa yang akan dijalankan Ujang di waktu yang akan datang. Waduh. Jadi kira-kira menurut kalian siapa yang akan menang ya? Yang kelima, false positive paradox. Nah, jadi kali ini aku akan ngebahas paradoks yang ada hubungannya dengan hitung-hitungan. Ini udah paradoks hitung-hitungan lagi, aduh. Jadi false positive paradox itu seperti sebuah hitungan yang terlihat benar, tapi padahal di dalamnya itu nggak benar-benar amat. Kayak gimana ya? Ya kayak gini lah. Misalnya dalam sebuah toko terdapat 100 kali pencurian setiap bulannya. Lalu pihak toko menyewa sebuah artificial intelligence atau AI untuk memonitor 1 juta pengunjung tiap bulannya dan mengetahui siapa pencuri sebenarnya.
Tapi sayangnya ya, AI ini nih mempunyai kemungkinan 1% pilihannya itu salah. Setelah 1 bulan, lelaki bernama Ujang telah dipilih sebagai pencurinya. Lantas berapa persentase kemungkinan Ujang tidak bersalah? Ini ya, karena artificial intelligence-nya itu cuma 1% doang nih kesalahannya. Kalau dia memilih Ujang, orang bakal memikirnya 99% Ujang pasti bersalah. Dan hanya 1% kemungkinan Ujang itu nggak bersalah. Tapi padahal nyatanya AI itu men-scan 1 juta pengunjung, yang berarti 1% dari 1 juta itu adalah 10.000 orang. Dalam perhitungan 100 pencurian, ada kemungkinan ya 9.900 orang itu benar-benar tidak bersalah gitu. Itu juga kalau misalnya orangnya beda-beda, apalagi kalau misalnya satu orang udah banyak berapa kali nyuri gitu ya. Jadi Ujang sebenarnya memiliki kemungkinan sebagai orang tidak bersalah setinggi 99%. Jadi paradoks ini tuh menjelaskan kayak 99% Ujang mungkin bersalah, tapi dalam 99% 1%-nya itu Ujang tidak bersalah, ternyata dia itu mempunyai 99% kemungkinan dia tidak bersalah. Ya kayak gitulah, kalian pikirkan aja, aku udah pusing juga jelasinnya nih. Yang keenam, unexpected hanging paradox. Jadi ini tuh adalah paradoks tentang dugaan seseorang mengenai kejadian yang akan menimpanya di masa yang akan datang, di mana dia tidak akan diberitahu waktu dari kejutan atau kejadian yang akan menimpanya. Contohnya aja ya, misalnya ada seorang tahanan dihukum mati nih. Dia diberitahu sama si penjara bahwa dia akan dihakimi di hari yang sudah ditentukan, tetapi dia tidak akan dan tidak boleh diberitahu kapan eksekusi tersebut dilakukan. Jadi ceritanya itu hukuman tuh akan dijalankan jika dia tidak pernah menduga hari pelaksanaannya. Nah, kata-kata inilah yang dapat membuat unexpected hanging paradox terjadi. Jadi tahanan tersebut itu akan berpikir ya, jika dia masih hidup di hari Senin, anggap ini hari Senin ya, berarti dia akan dieksekusi pada hari Selasa. Oh, aku nggak dieksekusi hari ini, berarti aku dieksekusi esok dong. Nah, dia kan udah menerka tuh bahwa dia besok akan dieksekusi. Tapi ternyata di hari Selasa dia juga masih hidup nih. Maka dia akan berpikir bakal dieksekusi hari Rabu. Begitu seterusnya nih, berarti hari Rabu. Kalau nggak hari Rabu, berarti aku dieksekusi hari Kamis. Kalau nggak hari Kamis, berarti hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu. Gitu terus. Dan pada akhirnya tahanan tersebut tidak akan pernah dihukum mati, karena dia tuh sudah menduga kapan dia akan dieksekusi. Ketujuh, kapal Theseus. Kapal Theseus itu adalah kapal dari seorang tokoh Yunani yang melakukan penjelajahan laut Antartika hingga beratus kilometer jauhnya. Pokoknya nih kapal dipakai buat jauh dah. Nah, karena perjalanan panjang tersebut, setiap tahunnya para awak kapal Theseus itu selalu memperbarui semua papan-papan yang rusak dan menggantinya dengan papan yang baru agar kapal tersebut tetap bisa mengarungi lautan samudera yang luas. Jika kapal Theseus selalu diperbarui hingga berabad-abad lamanya, pertanyaannya, apakah kapal Theseus adalah kapal yang sama atau kapal yang sepenuhnya menjadi kapal yang baru? Karena dia kan selalu diganti-ganti tuh. Semua partnya tuh diganti dan berabad-abad. Semuanya tuh udah ganti yang baru gitu. Apakah itu tetap Theseus atau kapal baru? Kedelapan, Lottery Paradox. Lottery Paradox adalah paradoks yang terjadi karena ketidakpercayaan pada sesuatu yang kemungkinannya sangat langka didapatkan. Tetapi di samping itu mereka menerima sekecil apapun kemungkinan yang ada dan berharap bahwa kejadian itu mungkin akan didapatkan oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya orang-orang percaya bahwa pastinya akan sangat sulit mendapatkan kemenangan dari 500 juta tiket lotre yang sudah disebarkan. Tetapi mereka juga akan tetap percaya bahwa kemenangan tetap ada walaupun dengan persentase sekecil-kecilnya. Bisa dibilang mereka itu tahu bahwa mereka itu 99,99% akan kalah dan berharap kemenangan dari 0,001%. Tapi mereka tetap akan dan terus melakukannya gitu. Kenapa ada orang pengen lotre? Padahal dia tahu bakal kecil banget kemungkinannya. Ya itulah pokoknya, jangan judi ya guys. Kesembilan, paradoks arsitek. Jadi seorang arsitek terhebat di dunia ditantang oleh seorang raja untuk membuat desain istana termegah yang ada di dunia. Nah, dia akan diberikan imbalan yang sangat berlimpah apabila dapat menyelesaikan dana dari istana tersebut. Mungkin bagi arsitek terhebat di dunia tidak ada yang sulit untuk melakukannya, tapi ada hal yang harus dilakukan oleh arsitek itu. Dalam 1 minggu ia boleh mengerjakan pembuatan denahnya hanya setengah dari sisa kerjaan yang ada. Karena tawaran imbalan yang sangat menggiurkan, akhirnya arsitek itu menyetujui tantangan dari raja tersebut. Minggu pertama arsitek membuat setengah atau 50% denah dari istana itu. Di minggu kedua arsitek mengerjakan setengahnya lagi dari 50% yang tersisa dan menyelesaikan 75% dari total denah yang ada. Kelihatannya cepet ya. Di minggu ketiga arsitek menyelesaikan 87,5% denah istana hingga seterusnya. Pikir arsitek, tantangan raja tidak terlalu sulit dan dia meyakini bahwa dia akan mendapatkan imbalan tersebut. Arsitek itu tetap melakukan pengerjaan itu hingga arsitek tersebut menghembuskan napas terakhir. Loh, kenapa? Iya, karena pada dasarnya arsitek tersebut tidak akan pernah menyelesaikan denah istana yang ingin dibuat.
Paradoks yang ke-10, Dewi Athena versus Raja Arthur. Jadi diceritakan bahwa Dewi Athena ini nih memiliki tameng terhebat di dunia. Dan tamengnya Dewi Athena itu bisa menangkis segala macam jenis serangan. Sedangkan Raja Arthur memiliki pedang paling tajam di dunia. Dan pedangnya itu dapat membelah apa aja yang ada di depannya. Nah, pertanyaannya, apa jadinya jika Dewi Athena dipertarungkan dengan Raja Arthur? Siapakah yang akan menang? Yang satu tidak pernah ditembus, yang satu selalu bisa nembus. Kalau dipertarungkan siapa yang menang? Nah, itu paradoksnya. Tapi sebenarnya paradoks ini menurutku sudah bisa terselesaikan. Itu kan dia memiliki kekuatan masing-masing di kubunya tuh. Anggap aja Dewa Arthur di utara, Dewi Athena di barat. Athena bener nih, nggak pernah tembus nih tamengnya. Dan Arthur pun bener, pedangnya tuh pasti bisa nembus. Nah, kalau udah ditemuin, kita harus melihat hasilnya di ending. Siapa yang akan menang, dan itulah yang akan menjadi definisi terkuat, apakah tameng Athena atau pedang Raja Arthur. Kalau misalnya Raja Arthur yang menang, ya udah Raja Arthur. Kalau tameng Athena yang nggak bisa tembus, berarti Athena. Jadi paradoks ini nggak konkret karena belum kejadian. Nah, itulah 10 paradoks yang sudah aku bahas. Like aja kalau kalian suka konten ini, atau dislike aja kalau kalian nggak suka. Tapi like dan dislike kalian harus sama-sama subscribe. See you to the next video. Goodbye. Sejak dulu hingga sekarang, semua orang pasti mendambakan dunia yang tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kriminalitas, kehidupan yang nyaman tanpa ada konflik, tidak adanya kelaparan dan kesengsaraan, dan apapun yang mereka inginkan akan selalu ada. Tapi, adakah dunia seperti itu? Nggak mungkin. Tapi kalau suatu saat nanti, welcome to Utopia Paradox. Utopia Paradox adalah sebuah usaha manusia untuk membangun peradaban yang kaya akan kebaikan. Karena kemajuan teknologi, maka semua menjadi mudah tanpa ada permasalahan-permasalahan duniawi yang kita alami seperti masa sekarang. Tapi jika suatu saat nanti manusia di masa depan sudah mencapai dunia utopia yang mereka inginkan, maka semua manusia akan merasakan rasa hampa karena tidak punya value. Value dihasilkan dari sebuah proses. Ketika manusia tidak mengalami fase proses dan semua serba nyaman, aman, tentram, maka yang ada hanya sebuah kekosongan. Karena tidak ada lagi tujuan hidup, harapan, mimpi, dan keinginan. Ya karena semua sudah serba ada. Mereka, manusia di masa depan, bisa saja iri dengan manusia di masa lalu yang penuh dengan emosi perjuangan dan juga punya tujuan hidup. Ya namanya juga manusia. Paradoks.